Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris WD. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu, baik-baik selalu ya. Oke, kali ini kita bakal ngebahasin Honda ADV 150 ya. Seperti yang kalian ketahui, ADV 150 adalah salah satu motor yang ada di line up Matic Honda yang paling mahal ya. Versi ABS-nya dijual di kota saya di Mataram itu sekitar 39 jutaan, hampir 40 juta teman-teman. Nah, selama 2,5 tahun ini saya pakai ini motor, saya menemukan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa itu? Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa klik like, comment, share, serta subscribe video ini ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu kalau channel ini ada. Oke, di sini saya sudah bawa contekan di sini. Jadi biar nggak lupa. Saya nggak lupa soalnya nanti. Ya, kita mulai dari kekurangannya dulu. Nah, kekurangan dari motor ini yang paling pertama adalah visor depan, yaitu ini kan fiturnya bisa naik turun nih. Yang ini, terus dia tuh handle-nya tuh suka macet teman-teman. Jadi kalau kalian naik turunin itu, kalau jarang banget kalian pakai, dia bakalan macet seret gitu. Cara mengatasinya gimana? Gampang aja sih. Yang penting kalian rutin aja naik turunin visornya ini, kemudian bisa disemprot juga pakai WD-40 atau pelumas chain loop itu loh. Nah, itu gampang solusinya ya. Kemudian yang kedua adalah joknya yang terasa cukup keras teman-teman. Jadi kalau dipakai cukup lama itu agak sedikit kurang nyaman ya. Mungkin kalian bisa ganti busanya atau dibuat yang nyaman lah joknya. Itu kekurangannya kalau menurut saya dari segi jok. Kemudian suspensi belakang yang keras. Nah, ini kan kita tahu suspensinya itu sudah pakai apa namanya, shock tabung dari Showa ya. Nah, walaupun dia sudah shock tabung, tapi dia tidak ada adjusternya. Jadi menurut saya shocknya ini cukup keras kalau kalian sendiri gitu. Tapi kalau untuk berboncengan itu cukup ya. Jadi pasnya itu justru kalau dipakai boncengan. Tapi kalau untuk sendiri dia masih cukup keras. Sayang banget di bagian itu. Kemudian yang paling dirasakan oleh semua pengguna motor Honda, terutama keturunannya Vario ya, yaitu mesin yang geradek. Nah, ini saya rasakan di kilometer 10.000 itu mesinnya mulai geradek teman-teman. Jadi karena entah CVT-nya mulai kotor, jadi mulai terasa geradeknya. Namun ketika sudah dibersihkan, ya geradeknya hilang. Tapi balik lagi ketika sudah beberapa saat gitu. Jadi mungkin cara mengatasinya bisa di upgrade CVT-nya ya. Kan ada tuh sekarang paket-paket upgrade CVT yang bisa kalian gunakan itu kayak gitu. Itu yang paling lazim ditemui ya, yang gredek-gredek. Kemudian yang buat kurang nyaman berikutnya adalah velg belakang yang suaranya suka tek seperti rantai kendor gitu teman-teman. Jadi kalau kalian ngerem, apalagi kalau bawa bobot berat nih ya, itu suka ada suara seperti rantai kendor. Itu ternyata setelah saya dikasih tahu oleh teman, jadi itu ternyata velgnya. Jadi di velg belakang Honda ADV ini dia tidak menggunakan apa sih namanya, itu bearing. Dia nggak pakai bearing. Jadi dia pakainya bushingannya itu sambungannya nggak bagus gitu teman-teman. Jadi antara bahan bushing dan bahan velg itu kan berbeda. Nah, entah gimana sambungannya itu kurang bagus gitu. Jadi di waktu tertentu setelah ya ini nggak nentu ya kapan mulai gejalanya itu, tapi akan berbunyi seperti itu gitu. Bahkan parahnya ada yang sampai agak sedikit kocak teman-teman velgnya. Jadi solusinya gimana? Wah, kalau ini bushingnya itu nggak bisa diganti ya katanya, susah. Jadi ya ganti velg itu lumayan mahal teman-teman. Jadi kalau ganti velg itu mahal. Terus yang terakhir sayangnya nih,
dia ABS-nya itu baru satu channel. Nah ini tengah-tengah nih menurut saya, ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Kenapa? Kalau yang seneng itu pas di off-road jadi lebih makan ya rem belakangnya gitu, jadi bisa untuk cross gitu loh, ya kan, kalau rem belakang. Tapi kekurangannya untuk di jalan aspal kayak gini, ketika kita ngerem mendadak ya bannya itu ngunci gitu teman-teman. Jadi terutama di cuaca hujan, jadi agak sedikit sliding lah ketika kita ngerem belakang kayak gitu. Nah itu kekurangannya menurut saya pribadi selama 2,5 tahun saya pakai ini motor. Nah sekarang kita ngomongin yang enak-enak ya. Setelah ngomongin yang nggak enaknya tadi, kita ngomongin yang enaknya dulu nih teman-teman sekarang. Nah yang pertama itu yang paling saya suka adalah riding positionnya yang nyaman teman-teman. Jadi seperti kalian lihat, saya di bawah bisa selonjoran kayak gini ya. Tinggi saya 160. Ini kalau menurut saya posisinya pas. Kalau saya duduk mentok di lekukan jok itu, ini pas banget untuk saya selonjoran gitu. Enak, jadi nggak capek kalau dipakai jarak jauh gitu. Terus suspensi depannya menurut saya juara, enak banget, empuk. Berbanding kebalik sama yang belakang nih. Jadi kalau kita lewat jalan yang agak bergelombang, suspensi depannya ini meredamnya sangat baik gitu teman-teman. Itu yang saya suka dari suspensi depannya ya. Kemudian kapasitas tangkinya ini besar teman-teman. Ya otomatis tangki besar, jarak yang kita tempuh juga makin jauh ya. Jadi kapasitas tangkinya ini 8 liter teman-teman, lumayan besar ya. Jadi ketika kalian isi full, itu jarak yang bisa ditempuh sekitar 300 kilometeran. Wah begitu. Nah terus kalau ada yang nanya, dengan segitu itu jatuhnya irit apa boros? Kalau menurut saya pribadi ya irit teman-teman, karena saya dapat fuel average-nya itu sekitar 46 km per liter. 46 itu lumayan ya per liter, 46 kilo gitu. Jadi itu menurut saya cukup hemat ya, dengan motor injeksi cc 150 ukuran gede kayak gini ya cukup hemat lah menurut saya. Kemudian kapasitas joknya juga besar. Dia kapasitas joknya itu ukuran 28 liter teman-teman. Jadi kalau kalian masukin helm half face atau full face tertentu, dia bisa masuk. Jadi sayangnya untuk helm yang saya pakai ini nggak bisa masuk ya. Waktu itu saya pernah pakai apa namanya, NHK GP 1000, itu bisa masuk teman-teman. NHK GP 1000, terus helm-helm half face lainnya itu bisa masuk. Oh, NJ Skyros nggak bisa masuk. Iya, NJ Skyros nggak bisa masuk karena dia bentuk helmnya lebih lonjong ke atas, nggak membulat. Nah, selanjutnya getaran mesinnya halus teman-teman. Jadi kalau kita riding di kecepatan 50, 60 ke atas itu rasanya halus banget. Jadi dia tidak terasa kasar. Begitulah karakternya Honda ya. Honda itu memang dikenal dengan mesin yang halus. Nah, ini yang saya suka gitu. Kemudian modelnya keren. Di line up motor Matic gedenya Honda, kalau menurut saya yang paling keren itu ya ini gitu. Kenapa? Dia itu stylenya adventure gitu. Jadi nggak feminim gitu loh teman-teman. Jadi kalau cowok pengen naik Matic ya ini gitu, kesannya manly banget yang diciptakan ya kesannya. Jadi apa ya, kesan penggunanya itu juga garang gitu teman-teman. Terus motor ini kan tinggi ya teman-teman. Kalau untuk saya sendiri, sampai saya buat videonya kemarin, derita saya naik motor ini tuh kakinya jinjit teman-teman ya. Tapi keuntungannya adalah ketika kalian punya motor yang tinggi itu nggak mentok kemana-mana. Jadi lewat polisi tidur ya udah hantem aja, nggak perlu takut dia sampai mentok gitu. Itu keuntungannya, karena motor ini emang tinggi, dan karena tinggi ya enak juga gitu dibawa adventure gitu ya. Karena dari komunitas juga sering ya adventure, pasti kalau touring itu ya pasti nyari jalan yang ada gravelnya kayak gitulah, lewat jalan-jalan yang rusak, karena ya sesuai tema motornya lah, adventure gitu. Ya itu saya suka karena dia tinggi, enak jadinya, nggak mentok ya.
Terus, nah ini fitur yang menurut saya keren juga, itu adalah apa namanya, speedometernya ini sudah full digital ya teman-teman. Jadi ini kan full digital tapi dia yang negatif. Nah, jadi kalau di malam hari atau siang hari itu bagus kelihatannya. Siang pun masih nampak, kecuali kalau kalian membelakangi matahari ya. Kalau misalnya agak sore sedikit, condong mataharinya ke belakang sana, ya ini agak silau ya. Jadi gitu teman-teman, dia rada silau. Dan yang terakhir adalah fitur keyless teman-teman. Ini fitur keamanan yang menurut saya motor zaman sekarang mesti punya ya. Keyless ini meningkatkan keamanan. Jadi kalau kita tahu kan banyak curahan mur tuh teman-teman ya zaman sekarang. Walaupun kita kunci stang apa, bisa aja pokoknya ini orang. Nah, kalau dengan keyless kan ditambah dia punya fitur alarm juga. Jadi menurut saya kalau kita parkir di tempat yang kayak gini, contohnya di pasar gitu mungkin ya, jadi bisa kita kunci, kita alarm gitu. Nah itu fitur yang cukup membantu ya kalau menurut saya. Nah jadi selama 2,5 tahun ini kurang lebih itulah kekurangan dan kelebihan yang bisa saya dapatkan dari Honda ADV ini. Dengan harga barunya hampir 40 juta saat ini, apakah worth it untuk beli motor ini? Sementara PCX sudah ada seri 160-nya ya. Tapi menurut saya ADV ini punya karakter sendiri teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan dengan PCX. Walaupun mesinnya sama, tapi tetap saja kita tidak bisa beli karakternya teman-teman. Ya itu yang menurut saya spesial dari motor ini. Jadi worth it kah motor ini? Itu balik lagi ke selera kalian masing-masing teman-teman. Oke, segitu dulu video kita kali ini, sharing-sharing pagi ini. Jangan lupa lagi sekali klik like, comment, share, serta subscribe video ini. Dan share ke teman-teman kalian juga ya, supaya makin banyak yang tahu video ini. Biar makin banyak yang tahu channel ini. Oke, nah Haris WD di sini. Sampai ketemu di video lainnya. See you, bye bye.